Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lain yang mana kalau kita mau coba untuk menghitung nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sudah difirmankan di dalam kitab suci Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Masya Allah, luar biasa. Semua alam yang ada di dunia ini adalah diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Hanya saja kadang-kadang kemampuan kita untuk mengatur alam ataupun memanfaatkan alam ini belum secara optimal. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia ini kita selalu dihadapkan kepada dua hal, yaitu berita-berita akan dunia dan berita-berita akan akhirat. Dan juga berita-berita ini nggak ada istilah berhenti selama dunia ini masih ada. Selama masih ada dunia, insya Allah juga selama manusia itu masih ada. Jadi selalu ada saja berita-berita dunia dan berita-berita tentang akhirat. Berita-berita dunia itu biasanya mencari yang up to date, mencari up to date, dalam artian mencari berita-berita yang baru, berita-berita yang hangat, berita-berita yang terjadi sekitar 20 jam yang lalu ataupun belum lama. Tetapi kalau berita-berita akhirat itu hakikatnya, walaupun itu sudah digariskan sekian tahun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu tetap baru, tetap bagus, tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tetap up to date, tetap baru, tetap bagus. Gak ada istilah usang. Berbeda dengan berita-berita dunia. Baru seminggu saja berita-berita dunia itu kadang-kadang sudah kita lupakan. Tetapi kalau berita-berita akhirat, insya Allah akan senantiasa kita ingat. Bahkan kita dari kecil berita-berita tentang akhirat masih tetap kita ingat sampai dewasa ini. Bahkan sebelum kita pun berita-berita akhirat begitu-begitu saja, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, dan tetap hal tersebut selalu bisa istilahnya itu mengimbangi. Jadi nggak ada istilah tidak cocok, itu tidak ada. Jadi berita-berita akhirat itu selalu cocok akan perkembangan dunia, walaupun dunia itu sedemikian rupa berkembangnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia dihadapkan tentang berita-berita dunia ini, hendaknya kita mensikapi
mensikapi bagaimana supaya kita ini tetap berlaku sabar, ya, berlaku bersyukur, dan tetap melaksanakan ibadah secara istiqomah ataupun secara terus menerus ataupun secara kontinu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencermati hal-hal yang berita-berita akan dunia, berita-berita akan akhirat, tentunya kita harus bisa memilih, ya, mana berita-berita yang bagus. Tentunya kita gunakan, ya, untuk tolak ukur daripada hidup dan kehidupan kita di dunia ini, ya. Mana berita-berita yang kira-kira kurang bagus, ya tentunya kita tinggalkan. Dan juga semua itu jadikan pelajaran penting buat kita untuk menghadapi ke depan bagaimana supaya berita-berita baik dunia, berita-berita baik akhirat itu akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan sabar, ya. Ada berita baik, ya, kita bersyukur, ya. Ada berita kurang baik, kita bersabar. Gak bedanya dengan akan hidup dan kehidupan kita ini. Terkadang nasib kita selalu berubah-ubah, ya. Ada kalanya nasib baik, ada kalanya nasib kurang baik. Nah, saat-saat nasibku yang kurang baik itulah, ya, kesempatan kita untuk bersabar dan tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, ya. Terlebih, ya, berita-berita yang baik, ya, tentunya kita lebih bersyukur lagi, lebih bersabar lagi, ya, lebih beristiqomah lagi di dalam melaksanakan ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup di dunia ini, ya, itu hendaknya kita mengikuti aturan-aturan yang ada, baik aturan-aturan yang ditetapkan di dalam Al-Quran yang sifatnya mutlak kebenarannya, ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan yang memimpin, ya, di dalam negara tersebut. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita hendaknya mengikuti aturan-aturan tersebut selama, ya, aturan-aturan yang dibuat oleh negara tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita bicara tentang hakikat, ya, hakikatnya kita ini sudah diberi, ya, dua pedoman, ya. Rasulullah telah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Ya. Nah, di sini baik dunia maupun akhirat, insya Allah kalau kita berpegang kedua perkara tersebut, ya, kita akan selamat selama-lamanya. Dua perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis, ya. Itu biasanya, ya, berisi tentang berita-berita tentang akhirat, ya. Dan juga nggak ada salahnya, ya, berita-berita tentang akhirat juga, ya, berita-berita tentang di dunia ini juga ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, ya. Misalnya soal hubungan sesama muslim, ya, dalam artian hak dan kewajiban sebagai seorang muslim, ya. Misalnya kalau sebagai muslim itu beberapa hak kewajiban diatur sedemikian rupa, ya, baik di dalam Al-Quran, di dalam
al-hadis. Ya. Misalnya dalam soal agama, ya. Dalam soal agama pun itu dikatakan oleh Allah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya. Jadi kita ini sebenarnya nggak ada paksaan di dalam agama. Ya. Nah, apabila tapi ya kita sudah memasuki salah satu agama yang ada di pemerintah, yang diatur oleh pemerintah, nah tentunya kita harus memaksakan diri ya, dengan adanya aturan yang ada di dalam agama tersebut. Contoh misalnya al-Islam. Di situ dikatakan adanya rukun Islam dan adanya rukun iman. Ya. Nah, ada syahadat. Syahadat itu persaksian ya. Ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Ya, dalam syahadat tauhid ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Itu pengakuan diri ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian syahadat rasul ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, pengakuan diri kita juga ya, bahwa ya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, persaksian diri kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu ya secara implisit ya, secara sempit ataupun secara eksplisit, secara luas ya, itu pernyataan kita ya, pernyataan kita bahwa kita akan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan akan menjauhi apa yang dilarang Allah. Begitu juga kita akan menjalankan ya, sunnah-sunnah Rasul ya, apa yang diperintahkan oleh Rasul dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, selaku umat beragama ya, kalau kita sudah taat pada Allah, taat Rasul, ya, kita juga taat pada pemerintah. Ya. Terlebih kalau di negara kita ada istilah dasar negara, yaitu Pancasila. Ya, baik sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu hakikatnya saling berkesinambungan. Ya, saling berkesinambungan. Dan kalau kita bicara hakikat, sebenarnya dengan pengamalan sila yang pertama itu udah mencakup ya, dari sila 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Begitu, jadi sudah mencakup ke 5 sila yang dimaksud. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ya, bersandar kepada kemanusiaan yang adil dan beradab ya, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu, jadi negara kita ini hakikatnya mempunyai tujuan seperti itu. Ya. Nah, dalam ketuhanan yang Maha Esa, ya, tentunya kita berusaha bagaimana caranya kita wajib menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah di dalam agama tersebut. Ya. Kita wajib untuk menjalankan apa yang diatur di dalam agama tersebut. Ya, ya misalnya agama Islam ya kita menjalankan agama yang sesuai dengan agama Islam. Ya. Ataupun ya, di luar agama Islam pun ya harus menjalankan ketentuan sesuai dengan apa yang ia yakini. Ya. Bukankah salah satu di dalam kitab Al-Quran juga dikatakan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
ya. Jadi kita terhadap lain umat beragama kita wajib toleransi, terlebih ya, pada sesama agama sendiri kita pun wajib bertoleransi, ya begitu. Jadi kita wajib bertoleransi karena khususnya agama Islam itu juga banyak ya aturan-aturan yang dibawa oleh para mazhab-mazhab ya. Ada istilah Hanafi, Hambali ya, Syafi'i ya. Kemudian ada mazhab Maliki, dan keempat mazhab tersebut ya, itu insya Allah semuanya bertujuan untuk membentuk keimanan dan ketakwaan yang kokoh ya, keimanan dan ketakwaan yang betul-betul ya, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah siapa yang paling takwa, nah itu adalah rahasia Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengatakan ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapanku, kata Allah, adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, semua itu berlomba-lomba ya. Kita semua berlomba-lomba tanpa istilahnya itu membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lain ya. Karena kalau kita membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, maka nanti terjadi ya kontradiksi ya, kesalahpahaman, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena seperti tadi ya, perbedaan itu merupakan suatu rahmat ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana contoh misalnya seorang guru ya, itu memberikan pelajaran kepada muridnya. Nah, sebagai murid ya, itu tentunya kalau mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, sebenarnya nggak perlu melirik ya dari hasil teman-temannya ya. Kita harusnya yakin ya, bahwa pekerjaan saya ini ya, yang paling baik, yang paling benar ya. Masalah benar atau tidak itu nanti yang menilai adalah Pak gurunya ya, Pak guru yang akan menilainya. Jadi kita ada baiknya ya, nggak perlulah kita ini mengoreksi ya, hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Hendaknya kita perbanyak ngoreksi diri sendiri, karena belum tentu juga apa yang dilakukan oleh orang lain itu salah ya. Lebih baik kita banyak-banyak mawas diri, banyak-banyak introspeksi diri, daripada kita sibuk mencari kesalahan ataupun kekurangan daripada orang lain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur itu wajib kita laksanakan ya, wajib kita laksanakan. Nah, cara kita bersyukur tentunya berbagai macam cara ya, berbagai macam cara. Khusus untuk yang berharta, cara syukurnya tentunya mengeluarkan sedekah, membantu ya, pembangunan yang sifatnya untuk umum baik masjid, mushola, jembatan dan sebagainya, madrasah dan sebagainya. Kemudian bagi yang diberi kelebihan ilmu pengetahuan, tentunya menjadi ya, juru dai ya, menjadi guru, menjadi dosen ya. Yang diberi kelebihan mungkin ilmu tentang kesehatan, tentunya mengabdi dengan ilmu medisnya. Yang diberi kekuatan fisik ya, keberanian, mungkin ya dijadikan seorang yang angkatan bersenjata. Dan semuanya itu tentunya harus didasari dengan
ikhlas tanpa mengharap sesuatu apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah betul-betul ya ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi yang kita laksanakan mudah-mudahan ya kita niati bekerja itu karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia akhirat ya kita peroleh. Mungkin itu sekedar wawasan buat kita semua tentang hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.